Nah, saya lanjutkan sekarang. Kenapa orang kok bisa berprasangka? Kayak tadi loh, kamu deket orang rambutnya gondrong, curiga. Deket orang punya tato, curiga. Deket orang anggota kelompok ini, takut. Deket orang ini kan prasangka-prasangka. Kok bisa lahir yang seperti itu? Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, bismillah, saya awali dari ayat saja biar ngaji beneran mumpung ada gambarnya saya. Ini saya ambil, kalau ayat tentang prasangka itu ya pasti biasanya surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Ya mungkin ini kalau di banyak tafsir yang dimaksud sebagian dari prasangka itu dosa ya. Kalau kita berprasangka baik ya tidak. Kalau kita berprasangka buruk pada orang baik, itulah dosa namanya. Wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukannya orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'duh. Dan jangan saling menggibah, jangan saling menggunjing. Ini menarik, ini 3 rangkaian perbuatan buruk jadi satu, karena memang biasanya gandeng. Orang itu kalau sudah berprasangka buruk, biasanya terus tajassus, nyari-nyari jeleknya. Kalau sudah dapat jeleknya, terus dipakai bahan ghibah. Makanya di ayat itu setelah melarang kita banyak berprasangka, kita dilarang tajassus. Dilarang neliti-neliti salahnya apa pada saudara-saudara kita. Nah, kalau hari ini kan mungkin caramu neliti kan kamu melacak jejak digitalnya. Wah, ini kemarin pernah posting apa? Wah, dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Kita teliti sampai detail. Itu namanya tajassus. Kalau dalam agama termasuk perbuatan tercela. Nah, setelah tajassus mencari-cari kesalahan, biasanya lanjut dengan ghibah. Wah, jadi bahan ngerumpi, bahan gosip. Kalau yang tentang gini-gini saya tidak menguraikan panjang, kalian sudah biasa. Jadi uraiannya di pengalamanmu masing-masing sudah. Apa itu prasangka, apa itu tajassus, apa itu ghibah. Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori filosofi-filosofi dan beberapa wawasan psikologis tentang prasangka. Bismillah, nah ini belajarnya sekarang. Prasangka kalau dalam bahasa Inggris prejudice. Ada yang bilang akar katanya dari bahasa Latin prejudicium, yang artinya ketika kita menilai, memutuskan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Itu namanya prejudicium. Pre itu kan sebelum. Nah, judicium itu menilai. Cuma ini maksudnya, misalnya kemarin minggu lalu takmir itu ngasih saya air putih. Nanti mesti juga air putih lagi. Berarti saya harus siap-siap bawa kopi sendiri misalnya. Nah, ini namanya dinilai berdasarkan pengalaman yang kemarin. Ini makna harafiahnya dari sisi kata-katanya. Tapi secara umum prasangka itu didefinisikan sebagai pandangan atau penilaian secara negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang. Yang jadi kunci namanya terus prasangka itu kalimat yang belakang ini, tanpa dasar fakta.
faktual atau pengalaman yang aktual. Jadi kamu memandang seseorang atau sekelompok orang dengan negatif, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, tidak berdasarkan pengalaman aktual kita. Itulah prasangka. Secara umum memang dipandang negatif. Jenisnya banyak, mungkin karena kita berprasangka buruk itu karena afiliasi politiknya seseorang, mungkin beda partai, atau karena beda gender, mungkin karena beda agama, beda ras, beda etnis, beda budaya, beda warna kulit, beda, saya tidak tahu kok tiba-tiba itu ada masuk beda kecantikan. Ya mungkin saja kan antara yang cantik dan tidak cantik saling berprasangka. Nanti yang tidak cantik bilang mentang-mentang cantik, paling itu oplas itu. Nah, itu prasangka kan, sekarang banyak yang begitu ya. Atau yang cantik berprasangka pada yang buruk, Allah Pak Dune iri sama saya. Saling berprasangka. Bisa. Jadi dasarnya bukan fakta. Jadi kok tiba-tiba tadi kita nuduh oplas, dari mana kok ngerti oplas? Ya enggak tahu sih, kira-kira saja, biasanya begitu. Itu yang disebut prasangka. Mungkin juga pekerjaan, mungkin juga pendidikan, selera, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa jadi sumber kita berprasangka pada orang lain. Kadang-kadang banyak sekali kita prasangkai orang-orang sekeliling kita sampai kita capek sendiri. Nanti kita lihat ya, mengapa bisa begitu prasangka itu. Nah, prasangka itu ya meskipun nanti ada prasangka baik, prasangka buruk, tapi secara umum istilah prasangka itu konotasinya negatif. Malam hari ini kita bahas yang negatif dulu ya. Kalau yang positif teman-teman paham lah sudah. Insya Allah mudah. Ya tak kasih contoh sederhana yang positif itu misalnya, ini kapan-kapan kita bahas, husnudzon. Versi sufistik misalnya, ada tuntunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau nuntun kita untuk berhusnudzon pada siapapun. Dengan cara mengambil sudut pandang positif ketika kita bertemu siapapun. Beliau bilang gini, misalnya, kok ketemu orang pinter, orang alim. Nah, mari kita baca bahwa dia lebih tinggi dari saya. Tentu saja dia orang alim, sementara saya orang biasa. Mesti dia amalnya lebih banyak, wong dia pinter. Nah, ini prasangka baik. Kok ketemu orang yang kurang berilmu, kita lebih berilmu dari dia. Ya kita membacanya, wah, kalau dia melakukan dosa karena tidak tahu, sementara saya kadang-kadang melakukan dosa padahal saya tahu ilmunya. Nah, ini sudut pandang positif lagi. Ketemu anak kecil, kita bilang, wah, enak ya anak kecil itu dosanya masih sedikit, dosa saya masih banyak. Ketemu orang tua, wah, orang tua ini amalnya mesti sudah banyak, sementara saya sampai usia sekian amalnya masih belum seberapa. Ketemu orang kaya, wah, orang ini enak ya, amal sedekahnya mesti banyak. Kalau saya buat makan saja pontang-panting, apalagi untuk sedekah. Jadi kita ngambil sudut pandang yang tidak menjelekkan orang. Ini untungnya dua, selain husnudzon, jadinya kita tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi. Bahkan ketemu orang jahat sekalipun, kalau petunjuknya Syekh Abdul Qadir Jailani, wah, orang itu jahat, tapi bisa saja nanti dia tobat, maka tiba-tiba levelnya 0 lagi. Sementara saya yang sekarang baik, siapa tahu tiba-tiba dibalik hati saya oleh Allah, akhirnya jadi jahat. Nah, ini jadi cara membacanya begitu. Untuk contoh husnudzon. Cuma ini kapan-kapan kita membahasnya ya. Kita malam hari ini berpikir negatif dulu, prasangka yang negatif dulu. Baik, prasangka itu jenis sikap. Jadi
Satu behavior. Kalau sikap itu isinya 3. Ada feeling, ada belief, ada action. Ketika saya berprasangka pada seseorang, prasangka buruk, ya saya merasa saya benar bahwa dia buruk, saya yakin bahwa dia buruk, yang dari situ terus mendorong saya memperlakukan dia secara buruk. Jadi ini mirip kalau dulu kita belajar di Heraklitos bahwa pikiran kita, anggapan-anggapan kita akan membuahkan perilaku. Misalnya ya, sampean deket punya teman terus sampean anggap, wah temanku kok wajahnya kayak gitu ya, tatonya banyak, copet ini mesti. Nah, misalnya itu kan prasangka. Loh, ketika sampean curiga, menganggap dia copet, berprasangka dia copet, itu kan perilakumu juga mungkin dompetmu bolak-balik mbok pegangi, atau kamu menjauh-jauh di luar jangkauannya dia, atau kalau mau pokoknya perilakumu ya perilaku orang curiga khawatir dicopet. Jadi dari prasangka itu muncul perilaku. Maka prasangka buruk itu ya melibatkan feeling, melibatkan belief, dan melibatkan action. Tindakan kita dituntun oleh pikiran kita, oleh yang kita percayai. Karena pikiran kita negatif, ya akan lahir tindakan yang negatif. Itu dulu kalau bahasanya Heraklitos kan ethos anthropoi daimon. Jadi apa yang kita pikirkan yaitu akan membentuk karakter kita, dan karakter itulah yang akan menentukan jalan hidup kita. Yang di sana Heraklitos ngasih contoh, kalau cara berpikir kita seperti keledai, ya kita akan lebih memilih jerami daripada emas. Kalau cara berpikir kita seperti babi, ya kita lebih milih lumpur daripada air bersih. Makanya kalian jangan heran, kok ada ya Pak orang lebih milih kejahatan daripada kebaikan. Itu cara berpikirnya. Kok ada ya Pak orang sudah kaya, hidup nyaman, malah milih yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Itu karena cara berpikirnya. Kalau kita yang waras, yo antara air jernih sama lumpur, yo milih lumpur. Enggak ya, milih air jernih ya. Baik, milih air jernih. Itu saya kapan itu baca ada komentar lucu, kan ada orang selingkuh ketangkep. Nah, selingkuhannya itu jauh standarnya di bawah istri aslinya. Wah, komentari netizen luar biasa itu. Nah, ini bisa pakai teori tadi. Jadi kok bisa ya sudah punya pasangan seluar biasa itu malah selingkuh dengan yang kayak gitu. Nah, ini teorinya tadi. Ya meskipun kita beri emas, dia tetap milih jerami. Kenapa? Cara berpikirnya keledai. Baik, ya ini contoh saja ilustrasi. Itu yang dimaksud sikap. Jadi prasangka tadi akan nuntun tindakan kita, akan nuntun perilaku kita. Nanti ada teorinya, level-levelnya prasangka. Tindakan apa saja sih yang menunjukkan prasangka itu? Nah, bedanya apa prasangka dengan bukan prasangka? Ini saya ambil dari tokoh psikolog Gordon Allport. Kata dia, ayo kita bedakan antara prejudgment dan prejudice. Ini dua hal yang berbeda, kata dia. Kalau prejudgment positif, kalau prejudice negatif. Prejudice itu yang gimana, kata dia? Jika seseorang mampu memperbaiki penilaiannya yang salah berdasarkan bukti baru, maka dia tidak punya prasangka. Jadi prejudgment itu ya saya menilai, saya punya teman, saya menilai. Kadang-kadang penilaian saya memang negatif. Tapi nanti kalau ada bukti, ternyata saya salah, kamu orang baik. Nah, ini saya mau berubah, ini namanya prejudgment. Karena manusia itu kan memang ketemu apa saja, ketemu siapa saja menilai.
kok terbukti penilaiannya salah, ya saya mau berubah. Ini namanya prejudgment. Tapi kalau prasangka tidak. Kalau prasangka itu meskipun ada bukti yang berlawanan dengan anggapannya, dia tetap tidak mau berubah. Jadi prasangka hanya jadi prasangka jika tidak mau diubah ketika dihadapkan pada pengetahuan baru. Prasangka itu tidak seperti kesalahpahaman biasa. Karena prasangka secara aktif menolak semua bukti yang dapat menggoyahkan prasangka. Kita cenderung menjadi emosional ketika prasangka terancam oleh kontradiksi. Jadi perbedaan antara prejudgment dan prasangka adalah prejudgment dapat didiskusikan dan diperbaiki tanpa perlawanan emosional. Kalau prasangka tidak. Jadi natural saja bahwa kita itu kalau ada teman baru, ketemu orang, siapapun yang kita hadapi, kita menilai. Orang kayak gini biasanya cerewet ini mesti. Itu kan kadang begitu. Saya dulu punya teman kayak gini, nanti susah ini. Gayanya ngakrab-ngakrab, nanti tiba-tiba pinjem 100 dulu misalnya. Nah itu kan kamu prasangka. Tapi sudah bergaul lama ternyata ternyata anaknya baik kok, malah dia suka membantu. Nah kalau itu prejudgment, kamu mau berubah. Ding, ternyata anak baik, berarti saya salah. Harus saya ubah cara berpikir saya. Nah, ini positif. Tapi ada yang negatif. Mungkin hasilnya gitu, belum kelihatan saja. Tunggu saja nanti pada saatnya. Ini namanya prasangka. Jadi ini bedakan dua ini ya, antara prejudgment dan prasangka. Hari ini di medsos banyak jenisnya prasangka itu. Sudah kelihatan faktanya tapi masih bantah. Karena ingin berprasangka buruk terus pada orang yang dia benci. Nah, saya lanjutkan sekarang. Kenapa orang kok bisa berprasangka? Kayak tadi loh, kamu deket orang rambutnya gondrong, curiga. Deket orang punya tato, curiga. Deket orang anggota kelompok ini, takut. Deket orang ini kan prasangka-prasangka. Kok bisa lahir yang seperti itu? Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, social learning. Jadi ada namanya social learning teori. Namanya teori belajar sosial. Biasanya kita itu tidak suka kepada orang yang seperti apa atau suka pada orang yang seperti apa, itu ditanamkan oleh kondisi sosial di sekeliling kita. Kita mengikuti dan meniru perilaku orang-orang di sekeliling kita. Jadi itu namanya social learning teori. Ketika kita hidup di satu masyarakat, kita itu kan ingin diterima di situ. Karena ingin diterima, maka kita ikuti semua cara berpikir masyarakat di situ. Mana yang oleh masyarakat dianggap baik, mana yang dianggap buruk, kita ikuti. Kayak kita ingin masuk di circle yang kita sukai misalnya. Itu kan kita ingin menyesuaikan diri di circle itu. Dengan cara apapun yang mereka anggap baik, saya anggap baik. Apapun yang mereka anggap buruk, saya anggap buruk. Ini nanti antara lain lahirnya prasangka-prasangka. Biasanya setiap kelompok sosial, setiap masyarakat punya prasangka-prasangkanya sendiri. Itulah nanti yang dikenal sebagai konformitas. Kita menyesuaikan, mencocokkan diri dengan lingkungan kita. Nah, social learning ini sebab paling kuat yang mencetak cara berpikir kita, termasuk yang berhubungan dengan prasangka-prasangka. Yang kita anggap buruk, kita anggap jelek, kita anggap merusak, kita anggap ngaco, kita anggap itu sebagian besar ditanamkan dari masyarakat sekeliling kita. Itulah yang disebut social learning. Pembelajaran sosial. Ini biasanya jauh lebih kuat
daripada pembelajaran di kelas-kelas. Pembelajaran langsung di masyarakat itu lebih melekat. Kalau pembelajaran di kelas paling kalian hafalkan saja, selesai ujian akhir yo hilang hafalane. Tapi kalau di tengah masyarakat, karena kalian terlibat langsung, ya tertanam mendalam. Termasuk masyarakat itu ya circle-circlemu, temanmu, kelompokmu, organisasimu, partaimu, dan lain sebagainya. Itu namanya social learning. Pak, saya itu loh, yang saya pelajari padahal ya kitab-kitab yang luar biasa, isinya amal soleh semua. Kok saya bisa ya punya prasangka yang buruk, Pak? Kemungkinan dari masyarakat di sekeliling kita. Jadi pemicu pertamanya ini. Baik. Nah, itu ada quote menarik dari Charles Swindoll. Kata beliau, prasangka itu adalah sifat yang learned, kita pelajari. Jadi dia tidak otomatis ada. You are not born prejudice, you are taught it. Jadi engkau tidak sejak lahir sudah punya prasangka yang kau diajari oleh masyarakatmu. Jadi ini penting bagi kita juga, berarti makanya orang Jawa itu sering wanti-wanti ayo tetap eling lan waspada. Karena sekeliling kita bisa saja nuntun ke arah yang keliru, ke arah yang salah. Baik, ini sebab yang pertama, pembelajaran sosial, maka kita harus waspada dengan kondisi sosial. Pembelajaran kedua, sebab kedua yang melahirkan prasangka adalah, ini sebenarnya lanjutannya, namanya stereotype. Stereotype itu cara kita memandang sesuatu dengan cara mengeneralisasi afiliasi-afiliasi dari sesuatu itu. Ya contoh stereotype itu kan misalnya, itu di situ saya tulis ini contoh dari buku. Semua orang kota pasti materialis. Ini kan generalisasi namanya. Jadi begitu ketemu anak kota, kamu anak mana? Kota ya, mesti materialis. Kamu anak daerah mana? Saya anak dari daerah sini. Anak dari daerah sana materi-materi. Kamu anak daerah mana? Wah, orang daerah sana kasar-kasar. Nah, ini namanya stereotype. Jadi kamu ngejudge orang, memprasangkai orang sesuai dengan afiliasinya yang sebelumnya sudah kamu generalisir. Lembagamu apa? Saya ikut lembaga ini. Mesti ngaco, mesti. Partaimu apa? Partai ini. Itu mesti isinya. Itu namanya mengeneralisir. Itu namanya stereotype. Jadi ya seringkali kita tidak adil pada orang karena cara berpikir stereotype ini. Kita anggap kalau anggota kelompok ini mesti negatif di sini. Kalau orang dari daerah itu mesti negatif di sini. Kalau orang, ini namanya stereotype. Stereotype ini memang memudahkan kita untuk berprasangka. Stereotype itu kan dasarnya biasanya begitu. Saya niteni begitu. Tapi kalau tidak hati-hati kita jatuhnya tidak adil. Kita menzolimi orang. Jadi stereotype memudahkan kita untuk memberi kategori, memberi nilai. Tapi itu tadi, karena melakukan generalisasi, akhirnya mungkin orang baik pun kita anggap jelek sesuai afiliasinya. Mungkin misalnya ada contoh, banyak kalangan di barat nganggap Islam itu teroris. Maka begitu kita yang namanya sangat Arab ke luar negeri, interogasinya lama. Karena kita dicurigai. Ini namanya stereotype. Nah, dalam banyak kasus juga kadang-kadang kita sendiri yang mempraktekkan itu. Saya tidak mau Pak punya teman dari daerah sana. Kenapa? Biasanya. Nah, itu mulai stereotype sudah kalau sudah begitu. Stereotype bisa jadi sumbernya prasangka. Maka kita harus hati-hati. Ini jatuhnya bisa menzolimi orang. Tidak adil pada orang lain.
Nah, ini ada kalimat dari Einstein. Dia punya kalimat menarik. Hanya sedikit orang yang mampu mengungkapkan pendapat dengan mantap yang berbeda dengan prasangka lingkungan sosialnya. Kebanyakan orang tidak mampu membentuk pandangan seperti itu. Jadi kata Einstein, kita itu terjebak dengan pembelajaran sosial, dengan stereotip-stereotip, dan pikiran kita terbentuk begitu. Jarang orang yang mampu keluar dari jebakan stereotip, cara berpikir prasangka yang ada di komunitas sosialnya. Hanya orang-orang hebat yang bisa seperti ini. Orang biasa tidak akan mampu. Kalau kata filosof Jerman Heidegger, sebagian besar manusia itu tidak otentik. Istilahnya dia dasman. Kenapa tidak otentik? Dia tenggelam dalam kerumunan. Jadi kita ini hanya pasukan tepuk tangan saja. Ketika yang lain ke utara, ikut ke utara. Yang lain ke selatan, kita ikut ke selatan. Ini namanya tidak otentik. Dan kalau versinya Einstein, ya seperti itu. Jarang orang bisa keluar dari tadi tuntutan-tuntutan pembelajaran sosial dan tuntutan-tuntutan stereotip yang berkembang di sekelilingnya. Hanya orang-orang hebat yang mampu. Nah, kalian semoga yang mengikuti ngaji ini termasuk yang hebat. Ya wis. Ini bukan kampanye ya, meskipun ada aminnya. Saya khawatir saja tiba-tiba kok semua amin. Ini doa ya. Sekarang serba salah, serba repot ya. Baik, saya 4 hari yang lalu itu ada satu forum kajian. Terakhir saya disuruh doa. Neng, saya beralasan jangan, saya PNS. Loh, kenapa Pak Faiz? Nanti kalau berdoa kan ada nanti dianggap kampanye. Baik. Ya, tadi aminnya doa ya. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi pemicu lahirnya prasangka-prasangka, yaitu namanya realistic conflict. Kalau ini agak dalam. Jadi biasanya di tengah masyarakat antar kelompok itu ada konflik-konflik, perebutan sumber daya yang jumlahnya terbatas, termasuk materi, termasuk kekuasaan. Kekuasaan itu kan terbatas, makanya diperebutkan. Status sosial ini juga diperebutkan. Siapa yang lebih unggul, siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas. Ini di masyarakat pasti ada. Ini yang disebut realistic conflict. Persaingan, entah diam-diam, entah terang-terangan. Permusuhan antar kelompok. Permusuhan inilah nanti yang rentan melahirkan prasangka-prasangka. Itu yang disebut realistic conflict theory. Orang itu kalau musuhan kadang-kadang kalap, bikin-bikin cerita palsu, perspektifnya negatif terus. Pokoknya musuhku harus ketahuan jeleknya. Tadi ada tajasus tadi, mencari-cari jeleknya. Apalagi sekarang orang menyebutnya era post-truth, ketika kebenaran itu tidak sekedar mana fakta, mana logis, tidak logis, tapi mana kepentingan kita, mana yang keinginan kita, itu yang kita nomor satukan. Jadi pemicu yang ketiga, realistic conflict theory. Konflik konkret di tengah masyarakat yang di situ bisa melahirkan prasangka-prasangka. Untuk musuh kita, sebanyak mungkin kita buat prasangka. Ini pemicu yang ketiga.
Pemicu yang keempat, lahirnya prasangka. Berpikir kategoris. Berpikir kategoris itu, kita itu biasanya untuk memudahkan berpikir selalu membuat kategori-kategori. Ya, ini orang baik, ini orang tidak baik. Ini mahasiswa rajin, kalau itu mahasiswa tidak rajin. Kita selalu begitu, melihat apapun itu kita kategorikan. Ini teman saya, ini kalem. Kalau ini agak brutal ini. Kalau ini, kita kan mengkategori-kategori teman kita sendiri. Dan itu kalau kata Alport tadi itu wajar. Nah, kategori-kategori ini yang nanti justru sering jadi sumbernya prasangka. Jadi karena di kepala kita sudah banyak kategori, melihat apa saja kita gunakan kategori ini. Oh, itu mahasiswa yang kutu buku, kalau ini mahasiswa organisasi, aktivis. Ini kita kategori. Dan kita paksakan kategori itu ketika melihat seseorang, atau tadi misalnya mahasiswa, kita maksa mahasiswa ini kalau tidak kutu buku, aktivis, dua itu. Jadi sulit ada mahasiswa sekaligus aktivis sekaligus kutu buku, itu mungkin tidak masuk standar. Kita punyanya standar itu dua. Nah, ini yang sering. Atau kita pakai kategori, dulu ada antropolog itu yang meneliti Islam di Jawa itu ada kelompok santri, priayi, ada abangan misalnya. Nah, ini kan kita selalu memaksakan kategori ini jatuhnya bisa prasangka. Kalau kalian yang ngaji filsafat ini masuk santri apa abangan? Apa priayi? Itu kan ya nggak gampang-gampang, nggak mudah-mudah kita masuk ke kategori-kategori yang kita bikin. Tapi biasanya sesuai standar yang kita miliki, siapapun masuk, kita masukkan di kategori kita. Itulah kemudian yang memicu lahirnya prasangka-prasangka. Jadi otak kita itu kan bekerja terus melihat apa saja di kategori. Masjid ini kategorinya bukan masjid yang apa, tapi masjid yang apa. Karena kita selalu begitu. Nonton sandali temenmu, wah ini sandal mewah tapi KW. KW pun ini KW yang berapa. Itu kita selalu bikin kategori-kategori. Inilah nanti yang melahirkan prasangka. Kaya, miskin, lurus, sesat. Kemudian kita itu. Baik, berpikir kategoris jadi sumbernya prasangka. Ada lagi sumbernya prasangka, yaitu self-serving bias. Jadi self-serving bias itu berpikir kategoris tadi, tapi melihat dirinya sendiri serba baik, melihat orang lain buruk. Ini namanya self-serving bias. Jadi kalau sukses itu karena aku, tapi kalau gagal yang lain. Nah, ini namanya self-serving bias. Alhamdulillah lulus, iyalah kan saya belajar serius, mati-matian. Belajarnya sama, peristiwanya sama, tapi kok gagal, itu mesti, kalian sih ganggu terus, kalian sih nyari kambing hitam kemana-mana kalau gagal. Ini self-serving bias. Akhirnya jatuhnya aku selalu baik, kalian yang di luar aku yang jelek. Kita pasti baik, mereka yang jelek. Self-serving bias inilah nanti yang melahirkan prasangka-prasangka. Nah, jadi teman-teman mulai waspada ya sekarang, biar tidak terlalu banyak prasangka. Ayo kita kritisi pembelajaran sosial. Ayo kita cek stereotip yang ada di pikiran kita. Mari kita evaluasi lagi apa pas kategori-kategori yang kita bikin. Kita cek lagi, jangan-jangan kita di self-serving bias ini. Kalau gagal, yang dicari kambing hitam. Kalau sukses, sombongnya luar biasa. Ini masalah sudah kalau di sini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini namanya skala
berprasangka. Scale of prejudice dari Gordon Allport tadi. Berprasangka itu ketika melahirkan tindakan, tadi kan tidak sekedar belief dan pandangan, tapi juga ada actionnya. Inilah level actionnya orang yang berprasangka negatif. Dari yang paling rendah sampai yang paling ngeri, paling luar biasa. Yang paling rendah jenisnya prasangka itu adalah namanya antilokusi. Antilokusi itu masih hanya dengan mulut. Kita melecehkan dengan mulut, mencaci maki, menggunakan bahasa yang menghina, atau pakai panggilan-panggilan negatif kalau bahasa Al-Quran dengan lakop-lakop yang negatif. Nah, ini manifestasi dari prasangka yang negatif. Jadi namanya antilokusi. Semoga kita tidak di sini ya, karena kadang-kadang kita itu lupa. Kalau sedang marah, kalau sedang memang berprasangka, itu kita pakai kalimat-kalimat negatif. Bahasa-bahasa yang menghina, merendahkan. Ini namanya antilokusi. Misuh-misuh, maki-maki, ngasih gelar temenan, dasar kamu binatang ini, kamu juga binatang itu. Akhirnya isinya saling membinatangkan. Jadi ini level paling rendah tapi sebenarnya. Tapi ya sudah sangat negatif. Kalian kan juga sering tidak kuat meskipun diprasangkai di level antilokusi. Biasanya dari antilokusi ada level lanjutannya, yaitu apa? Avoidance. Avoidance itu menghindar, menarik diri, menyepelekan. Yang kita prasangkai buruk, kita anggap tidak ada. Itu namanya avoidant. Aku tidak mau berteman sama kamu. Kalau kita papasan di jalan, aku akan minggir. Nah, itu avoidant namanya. Mendengar suaramu saja ogah aku. Lihat wajahmu apalagi. Avoidant. Khawatir ketularan aku. Nah, ini avoidant. Jadi kalau yang antilokusi masih mending, masih ada kontaknya, meskipun kontak secara negatif. Kalau naik level di avoidant ini kita sama sekali tidak mau bersentuhan sudah. Awas kamu deket-deket, awas lewat depan rumahku, awas mampir kos-kosanku, pokoknya tidak mau kamu bersentuhan. Yang ketiga, ini sudah mulai, yang ketiga ini mulai zalim kita, diskriminasi. Kita mulai melanggar, merampas, mengambil apa yang jadi haknya. Namanya diskriminasi. Mungkin hak ekonomi, mungkin hak berbicara, mungkin hak ini, hak itu kita ambil. Kita mulai diskriminatif. Jadi ini juga levelnya prasangka. Ini mulai menyusahkan orang sudah. Kalau yang nomor 3 ini mulai agresif. Ada lagi yang lebih agresif lagi. Kalau diskriminatif mungkin agak diam-diam. Ada lagi yang langsung serangan fisik. Ya serangan fisik itu tidak harus tawuran, jotos-jotosan. Bisa saja ngerusak propertinya. Nanti ban motornya kamu kempesin. Nanti tembok kos-kosannya kamu coret-coret. Padahal kamu musuhannya kan sama anak kos, bukan sama bapak kos. Itu kan rumahnya pak kosnya dicoret-coret misalnya. Nah ini sudah mulai serangan fisik. Jadi mulai sudah pertarungan terbuka. Sampai puncaknya ini ngeri, genosida. Genosida itu ya mending kamu habis saja. Gimana caranya kamu hilang? Genosida sudah namanya. Saking bencinya sudah memuncak. Inilah skala
kebencian, skala prasangka. Yo, tugas kita, kalau kita sadar, saya sedang berprasangka, ternyata mungkin kita sudah mulai maki-maki, sudah mulai menyerang secara verbal, ayo kita latihan ngerem. Jangan sampai lebih tinggi levelnya, nanti lebih tinggi lagi. Skala konfliknya lebih tinggi lagi, terjadi diskriminasi, lebih tinggi lagi terjadi serangan fisik, lebih tinggi lagi saling memusnahkan. Semoga tidak nyampe ke sana. Jadi ayo introspeksi ya kalau teman-teman merasa, aku kok sebenci itu ya dengan orang itu. Aku kok setidak suka itu ya dengan orang itu. Dengan kelompok itu. Nah kalau sudah mulai indikasi gitu, ayo direm sebentar, ayo introspeksi, melihat ke dalam sebentar. Kuatirnya urusan-urusan kecil kita yang membuat kita benci padanya melahirkan masalah baru yang lebih besar, yang di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Semula sih ini sebenarnya urusan kecil saja di antara kita berdua, tapi tambah lama tambah meluas, tambah lama tambah besar. Itu bisa saja begitu. Itu kemarin hanya ejek-ejekan pakai mulut sih. Akhirnya tawuran jotos-jotosan. Akhirnya sama-sama di penjara, selesai. Maka penting, ayo ya. Ya saya tahu teman-teman semuanya juga ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Kalau yang disukai oke saja. Tinggal kita ngontrol diri tidak berlebihan. Kalau yang tidak disukai, ayo kita awasi benar kelakuan kita. Karena kadang-kadang kalau kita tidak suka itu mudah terpancing. Mungkin lewat mulut kita, ya mulut hari ini tuh ya bisa dalam bentuk tulisan, postingan-postingan di medsos. Mungkin kita nyari tadi jejak digital, mungkin kita bikin hoax dan lain sebagainya. Sana juga begitu, tidak terima melakukan hal yang sama. Kalau sama-sama tidak bisa ngerem, maka puncaknya adalah upaya untuk saling menghapuskan. Semoga kita tidak sampai di sana ya. Lanjut, saya terlalu banyak semoga kamu jadi bingung. Baik, ya dalam hati saja kalau ragu-ragu. Nah, ada yang bilang ringkasnya rute prasangka itu ini nanti dalam tindakan. Diawali dari merendahkan, kemudian kita menjauhi, kalau masih musuhan lanjut menyakiti terus-menerus, pada akhirnya kita ingin melenyapkan. Jadi saling merendahkan, saling tidak mau bersentuhan, saling menyakiti, dan saling ingin melenyapkan. Ini level-level konflik yang lahir karena prasangka. Maka hati-hati dengan prasangka. Wong prasangka itu tidak mesti benar. Kita tidak punya data pasti. Kita tidak punya fakta yang jadi dasarnya. Namanya saja prasangka. Tapi bisa melahirkan tragedi kemanusiaan. Baik, kita lanjutkan. Orang itu kalau sudah berprasangka tidak bisa belok. Itu ada quote dari Roger Bacon. Kata dia, lebih mudah bagi seseorang untuk membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruknya. Kita itu kalau sudah berprasangka itu ngototnya luar biasa sudah. Kita merasa, yo aku yang benar, ya aku yang lurus, yang lain itu jelek semua. Temanku yang itu wah itu sudah rusak. Itu prasangka ini biasanya kita terus jadi kaku. Makanya kata Roger Bacon, lebih mudah bagi seseorang membakar rumahnya sendiri daripada menghilangkan prasangka buruknya. Oke, ada lagi nih kalimatnya Robert Heinlein. Kata dia, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan satu orang saja dengan logika.
Kalau kita ngajari yang logis-logis, yang masuk akal, itu lama. Satu orang saja bisa sangat lama. Tapi kita menyebarkan kebencian melalui prasangka-prasangka bisa cepat. Itulah manusia. Kalau sudah kesenggol emosinya, cepat dipengaruhi. Maka kata Heinlein, engkau dapat mempengaruhi ribuan orang dengan memanfaatkan prasangka mereka lebih cepat daripada meyakinkan orang dengan logika. Baik, kita lanjutkan. Pak, prasangka itu apa sejelek itu, Pak? Ya namanya saja prasangka itu negatif. Tapi memang sedikit-sedikit ya ada untungnya. Tapi lebih banyak ruginya. Coba kita lihat ya. Apa untungnya prasangka? Prasangka itu bisa menguatkan status sosial kita, kedudukan sosial kita di tengah masyarakat. Ketika perilaku prasangka ini jadi norma di kelompok kita. Kayak gini loh misalnya. Di masyarakat saya, Pak, masyarakatnya itu membenci orang aliran ini misalnya. Loh, sampean ada di situ, kemudian juga berprasangka yang sama, itu sampean dianggap bagian dari kita. Posisi sosial kita kuat gitu loh. Itu di antara keuntungannya. Oh, kamu kelompokku berarti kamu grupku, kita CS, kita. Nah, ini keuntungan pertama begitu. Secara sosial, kita menegaskan status kita di tengah masyarakat kita dengan mengikuti prasangka yang ada di sana. Nah, yang kedua, menguatkan ikatan sosial di antara kita. Aku berprasangka seperti itu, kamu juga berprasangka seperti itu, ya kita berarti sama ya. Nah, jadi lebih menguatkan identitas bersama. Itulah keuntungannya. Tapi ruginya jauh lebih banyak berprasangka itu. Yang pertama apa? Prasangka itu pasti membuatmu tidak tenang. Jadi beban. Kenapa? Tadi kan prasangka itu kan selalu negatif. Ya meletakkan sesuatu yang negatif dalam diri kita itu kan sebenarnya meletakkan kotoran, meletakkan penyakit yang membuat kita tidak tenang. Dulu kita pernah belajar clear mind, bagaimana membersihkan pikiran dari hal-hal yang negatif. Kalau di prasangka, sebaliknya malah secara sengaja meletakkan hal yang negatif. Jadi, ini efek pertama. Efek kedua, ketika kita berprasangka, yang muncul pasti emosi yang negatif. Kita kecewa, kita takut, kita khawatir, itu kan emosinya itu kan apa? Karena kita merasa sedang di depan orang yang kita anggap negatif. Yang terpancing emosi dari kita pasti emosi negatif. Kalau kita lebih kuat dari dia, ya kita terus mungkin marah. Kalau kita lebih lemah, kita jadinya takut. Selalu emosinya negatif. Jangan-jangan orang yang kita prasangkai tidak ngerti apa-apa. Kita heboh sendiri, sibuk sendiri, stres sendiri, negatif sendiri. Oh, itu lebih ngeri. Teman kita yang kita prasangkai tenang saja, tapi kita pontang-panting menata hati, stres jadi beban. Nanti teman kita tanya, kamu itu ngapain? Kok heboh karepe dhewe? Ya karena itu tadi, kita meletakkan beban di hati kita memicu lahirnya emosi yang negatif. Yang ketiga, memicu munculnya trust issue. Trust issue itu membuat kita tidak mudah percaya, selalu curiga. Kecurigaan tentu saja merusak kebersamaan. Hidup bersama kok dasarnya tidak saling percaya tapi saling curiga, lelah.
tiap hari dicurigai atau tiap hari mencurigai, itu kan lelah. Kamu sejak pagi tidak ketemu ngapain aja? Wah, itu kan lelah. Terus kamu harus nyari-nyari alasan, cerita ini, cerita itu. Sama-sama tidak tenang. Hidup bersama yang sama-sama tidak tenang, sama-sama curiga, sama-sama tidak percaya, akan melelahkan. Boleh ditanya orang yang seperti itu. Dia akan capek. Baik, jadi ya tentu saja merusak kebersamaan. Misalnya sekarang, wah, kalian punya sahabat baik berpisah misalnya, dan dasarnya tidak saling percaya. Wah, tak tinggal ngaji ini, temanku di kamar jangan-jangan ngapain dia. Wah, semoga dompetku aman. Semoga laptopku tetap di tempatnya. Semoga, ya karena kamu saling curiga. Maka itu efek ruginya ketika kita berprasangka. Ada lagi, ya kalau yang keempat ini tentu saja memicu mudah lahir konflik. Kalau sudah konflik itu biasanya sulit sekali kita memegangi keadilan. Konflik itu logikanya menang kalah sudah. Adil dan tidak adil belakangan. Ini yang sering terjadi ketika kita berprasangka, akhirnya menganggap orang buruk. Mungkin yang dianggap ngerti, sebaliknya karena kita musuhi terus, dia balik musuhi kita, konflik sudah. Kalau sudah konflik, ya siapa menang siapa kalah, cuma itu logikanya. Keadilan mungkin tidak terlalu diutamakan ketika konflik lahir. Terus efek prasangka lagi, kalau yang kita prasangka itu orang-orang sekeliling kita, ya akhirnya lahir situasi, lahir circle, lahir lingkungan yang negatif. Lingkungan kita adalah lingkungan orang yang saling curiga, orang yang saling berprasangka, orang yang tidak saling percaya. Ini kan lingkungan yang negatif. Apa enaknya hidup di lingkungan semacam ini? Nah, jadi itu efek negatifnya. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak. Ini saya batasi berapa ini ya, ini keterbatasannya PowerPoint. Tidak bisa banyak-banyak, tapi paling tidak kalian sadar ada efek negatif banyak. Kalian jadi terbatasi dan membatasi saat ingin mengembangkan diri. Karena di persepsi negatif, kalian jadi terbatasi, baik yang mempersepsi maupun yang dipersepsi. Tidak bebas. Kita diawasi terus karena dicurigai, kita juga capek ngawasi terus, khawatir yang kita curigai membalas. Akhirnya energi kita habis untuk saling berprasangka. Waktu untuk mengembangkan diri jadi sangat terbatas. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, tapi prasangka dikit-dikit kan ada untungnya. Ya, ada untungnya, tapi banyak ruginya. Tapi kan menguatkan ikatan sosial, Pak. Ada banyak jalan untuk menguatkan ikatan sosial. Selain berprasangka, masih ada banyak sekali jalan yang membuat kita bisa kompak. Tidak harus melalui jalur prasangka.